Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Zahra. Jadi di sini aku mau ngajak kalian untuk mengenal sistem yang udah ada di tubuh kita dan membuat kita masih hidup lah, anggapannya sampai sekarang gitu. Jadi pernah nggak sih kalian ngebayangin kalau di dalam tubuh kita itu ada suatu sistem gitu, sistem yang luar biasa yang bekerja tanpa henti sejak kita tuh dari masa janin gitu. Jadi kita masih ada di dalam kandungan. Nah, sistem itu namanya sistem kardiovaskular. Sebuah sistem kehidupan yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan juga darah yang terus bekerja setiap detik demi mempertahankan kehidupan manusia. Nah, tanpa kita sadari, jantung kita itu berdetak sekitar 100.000 kali setiap hari. Banyak banget gitu. Dia itu memompa darah beribuan liter ke seluruh tubuh kita dan mengantarkan oksigen dan nutrisi juga ke seluruh tubuh kita melalui darah tersebut. Nah, dan menakjubkannya, semua itu tuh bekerjanya otomatis gitu loh. Ketika kita memahami betapa kompleksnya dan sesempurnanya sistem ini, kita bakal menyadari bahwa tubuh manusia itu bukanlah sesuatu yang tercipta secara kebetulan, namun bukti nyata bahwa Allah itu menciptakan tubuh manusia itu dengan sebaik-baiknya, sesempurna mungkin agar kita bisa menjalani hidup gitu. Nah, jadi sebelum itu kita mengenal dulu apa itu kardiovaskular ya. Jadi kardiovaskular itu dia terdiri dari dua kata. Yang pertama itu ada kardio dan vaskular. Jadi kardio itu berarti jantung dan vaskular itu berarti pembuluh darah. Jadi di sini kita mempelajari mengenai jantung dan pembuluh darahnya. Dan untuk komponennya sendiri itu seperti tiga, seperti yang tadi itu jantung, pembuluh darah, dan juga ada darahnya gitu. Fungsinya apa? Jadi fungsi dari sistem kardiovaskular ini dia menghantarkan oksigen, nutrisi melalui darah tersebut, kemudian ada membawa hormon, mengangkut zat metabolisme, menjaga suhu tubuh, kemudian mempertahankan keseimbangan tubuh atau homeostasis ya. Bahkan itu sistem ini bekerja 24 jam non-stop, bahkan ketika kita tidur. Kalau sistem-sistem yang lain itu dia ada waktu istirahatnya lah gitu. Jadi dia ada stopnya. Kalau sistem kardiovaskular ini dia terus bekerja gitu. Nah, yang pertama kita bahas mengenai jantung dulu ya. Jadi jantung itu adalah organ otot berongga yang terletak di rongga dada sebelah kiri ya. Ukuran jantung itu biasanya sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jadi kalau punya aku itu segini, kira-kira segini. Namun meskipun ukurannya tuh kecil, dia tuh perannya tuh besar banget ya bagi kehidupan kita, bagi seluruh tubuh kita gitu. Jantung itu memiliki 4 ruang. Ada terbagi dari 2 atrium dan 2 ventrikel ya. Jadi yang pertama itu ada atrium kanan dan atrium kiri, dan ventrikel kanan dan ventrikel kiri, yang masing-masing itu punya fungsi yang berbeda dan saling terhubung dengan sempurna ya, sangat sempurna bahkan. Kemudian dia tuh darahnya itu ada alurnya sendiri, dan alurnya ini kalau orang pikir ya itu tuh kayak agak cukup kompleks ya, tapi tubuh kita tuh bisa dirancang untuk bekerja secara sangat baik, sesempurna itu sampai kalau misalnya nih ada suatu kesalahan dalam sistem ini, itu pastinya bakal berakibat fatal banget. Tapi dengan keagungan Allah, jadinya kita sistem ini tuh dapat bekerja dengan sangat baik gitu, sesuai dengan alurnya dan gak ada kesalahan sama sekali. Nah, jadi yang pertama itu darah itu akan masuk ke seluruh tubuh, darah itu akan masuk ke jantung dari seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang namanya itu vena cava superior dan inferior. Nah, dia itu akan masuk ke atrium kanan terlebih dahulu, kemudian akan masuk ke ventrikel kanan. Kemudian dari ventrikel kanan dia itu akan dipompa ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian darah yang kaya akan oksigen ini bakal kembali ke atrium kiri. Kemudian akan menuju ke ventrikel kiri dan akhirnya memompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, dan proses ini tuh dia bekerja terus menerus seumur hidup, sepanjang kehidupan manusia itu.
Nah, kenapa jantung itu bisa berdetak? Jadi jantung itu punya sistem listriknya sendiri. Sistem listriknya ini punya beberapa bagian ya. Yang pertama itu dia ada nodus SA atau nodus sinoatrial. Kemudian ada nodus atrioventrikular, kemudian ada serabut Purkinje dan bundle of His gitu. Nah, jadi pertama dari nodus sinoatrial sendiri, dia sebagai pacemaker alami akan mengirim sinyal Nah, jadi karena sistem ini jantung itu dapat berkontraksi secara teratur dan sinkron ya. Nah, coba bayangkan organ itu mampu menghasilkan impuls listrik sendiri yang tanpa kita perintah dengan sadar gitu. Hal ini itu menunjukkan betapa luar biasanya desain tubuh manusia. Jadi kayak sesempurna itu gitu. Kemudian ada juga pembuluh darahnya ya. Untuk pembuluh darah itu dia ada 3 ya. Ada arteri, ada vena, dan ada kapiler. Nah, jadi pembuluh darah ini apa? Pembuluh darah ini buat kayak transportasinya gitu, kayak yang mengantarkan ke seluruh tubuh gitu. Kayak selang lah gitu, kalau di aliran air kan dia gerak gitu. Nah, jadi yang pertama itu ada arteri. Arteri itu membawa darah keluar dari jantung. Dia itu dindingnya itu tebal dan kuat karena menerima tekanan tinggi gitu. Kan dia membawa darah keluar dari jantung. Jadi dia tuh dapat banyak pompaan gitu loh. Nah, arteri ini juga dia punya otot-otot ya. Dia tuh jadi otot-otot ini membantu darah ini mengalir gitu. Kemudian ada vena. Vena ini dia membawa darah kembali ke jantung ya. Dia itu memiliki katup agar dia tuh darahnya tuh nggak balik-balik lagi. Jadi dia buka, tutup, buka, darahnya masuk terus ketutup gitu. Kayak gitu. Kemudian ada kapiler. Nah, kapiler ini dia tuh pembuluh darah yang sangat kecil, tempat pertukaran oksigen, nutrisi, dan zat sisa gitu. Jika seluruh pembuluh darah manusia itu disambungkan, panjangnya itu dapat mencapai sekitar 100.000 km ya. Jadi kalau dia disambung dan dia disuruh ngelilingin bumi itu 2 kali keliling bumi. Jadi kompleks itu dan sibuk itu di dalam tubuh kita. Tapi bahkan detail-detail kecil sekalipun dia sangat sempurna gitu dibuatnya, dan membantu kita untuk menjalani hidup dengan baik gitu. Kemudian ada juga darah. Darah itu bukan cuma cairan merah ya, dia itu punya komponen yang penting. Jadi darah itu terbagi beberapa bagian. Yang pertama itu ada sel darah merah. Nah, sel darah merah ini atau eritrosit, dia tuh akan mengangkut oksigen menggunakan hemoglobin. Nah, jadi hemoglobin itu adalah kayak darah yang kaya akan oksigen gitu. Kemudian ada sel darah putih. Sel darah putih ini seperti yang kita tahu itu melindungi tubuh dari infeksi. Kemudian ada trombosit. Trombosit itu berperan dalam pembukaan darah. Dan juga ada plasma darah. Plasma darah ini yang mengangkut nutrisi, hormon, dan zat-zat penting lainnya gitu. Kemudian ada juga nah, jadi setelah kita mengetahui semua itu kita mau lihat banyak kesempurnaan dari ciptaan Allah ini gitu. Kayak jantung berdetak selama puluhan tahun hidup kita gitu. Kemudian pembuluh darahnya itu tersusun secara rapi. Kemudian darahnya juga membawa kehidupan ke seluruh tubuh kita. Semua itu bekerja dengan sangat presisi, sempurna, dan sangat baik gitu. Mustahil sistem kompleks ini tuh tanpa adanya penciptanya gitu. Jadi kita sebagai manusia itu setelah mengetahui mengenai tubuh kita itu berarti kita merasa bersyukur gitu, kayak Allah menciptakan tubuh kita sesempurna ini, dari yang sangat kompleks itu jadi sempurna ini, bisa kita dapat menjalani hidup kita dengan sangat nyaman karena hal ini. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf apabila saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.